Tiga, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafrida Nurani Febrianti. Saya pengajar pengantar ilmu komunikasi dan hari ini kita akan belajar bersama materi tentang persepsi sebagai inti komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ketika kita menyebut kata persepsi, gitu ya. Sebenarnya itu kalimat yang sudah tidak asing lagi. Sering kan ketika ngobrol sama teman, gitu ya, kita bilang, ah itu kan persepsimu, aku nggak bermaksud seperti itu kok, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa persepsi itu eh, adalah proses internal yang kita gunakan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Jadi sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan belum tentu itu sesuai dengan apa yang diterima oleh audiens kita atau pendengar kita. Reality is not what you see, but what you perceive. Jadi realitas itu tidak sekedar apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita lihat itu kemudian diolah oleh tubuh kita, oleh otak kita, dievaluasi dan diorganisasikan sehingga menghasilkan sebuah persepsi berdasarkan dengan apa yang eh, kita maknai, gitu ya. Nah, eh, harapan utama dalam persepsi ya itu ada tiga. Yang pertama adalah sensasi atau seleksi. Jadi proses pertama ketika kita melihat mata kita melihat eh, apa tangan kita meraba atau hidung kita mencium gitu ya aroma dan sebagainya oleh panca indera kita, maka kita menerima stimulus atau masuk kepada proses yang pertama yaitu sensasi. Kemudian yang kedua adalah atensi atau mengorganisasikan, memperhatikan dan mengelompokkan data. Karena kita sudah punya pengalaman di masa lalu, kita tahu, oh iya, ini bau nasi goreng ibu saya yang sangat lezat, gitu ya. Itu adalah persepsi. Gitu. Kita masuk ke attention. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Maka kemudian setelah kita memperhatikan dan mengelompokkan data, kita memberikan makna atau kita melakukan decoding seperti yang sudah dipelajari di model-model komunikasi. Bayangkan misalkan ya, otak kalian adalah algoritma TikTok, algoritma Instagram. Nah, sensasi itu adalah jutaan konten di server gitu, berupa stimulus. Kemudian atensinya adalah ketika kalian berhenti scroll di konten yang menarik, kita menseleksi dari sekian banyak dari jutaan konten itu, kita swipe, swipe, swipe sampai kita kemudian berhenti pada satu konten yang menurut kita menarik. Kemudian kita interpretasi, kita komen, wah ini relate banget dengan kehidupan saya gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah pemberian makna. Jadi itu tahapan dari persepsi. Kemudian kita harus paham bahwa persepsi itu bisa dilihat dari dua aspek gitu ya. Persepsi terhadap lingkungan fisik dan persepsi terhadap sosial. Kita pelajari dulu persepsi terhadap lingkungan fisik. Persepsi terhadap lingkungan fisik artinya kita membuat persepsi terhadap objek mati atau benda mati ya. Sifatnya statis, jadi lambat berubah dan tidak interaktif. Namun sering terjadi ilusi perseptual karena indera kita tidak selalu sepakat atau dipengaruhi latar belakang psikologi. Ini adalah tahapan paling dasar. Kita mempersepsi objek fisik seperti meja, warna, suara, dan seringkali tidak seakurat yang kita kira karena keterbatasan mata kita. Ada yang berkacamata, ada yang 4 minus, kalau yang sudah tua-tua itu ada plus, dan lain sebagainya. Sehingga bisa saja objeknya itu, benda matinya itu sama, tetapi kita memberikan persepsi yang berbeda. Sebagai contoh, ada eh, 7 atau 6 orang buta diminta untuk mempersepsikan eh, seekor gajah, gitu ya. Satu orang melihat belalainya, kemudian menyebut, oh gajah itu seperti ular, panjang dan sebagainya. Kemudian ada yang megang telinganya, wah ini gajah itu
seperti kipas angin gitu ya. Ada yang memegang tubuhnya. Oh, gajah itu seperti dinding gitu ya. Ada yang megang megang kakinya. Wah, ini seperti pohon gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya, eh, semua itu berdasarkan dengan persepsi yang kita rasakan dengan panca indera kita. Contoh lain, yang beberapa waktu terakhir kemarin itu viral, gitu ya. Ada dress phenomenon. Ah, sebagian orang melihat baju ini berwarna biru dan hitam. Tetapi sebagian orang yang lain melihat ini warna putih dan gold gitu ya, dan emas gitu. Coba kalian amati ya. Kemudian Anda komentari. Ini baju warna apa? Biru hitam atau putih emas, atau ada yang melihat sebagai warna yang berbeda ya. Dan itu sebenarnya hasil tangkapan mata kita yang berbeda-beda gitu ya. Itu adalah persepsi terhadap lingkungan atau benda mati. Nah, yang agak rumit adalah persepsi sosial, yaitu menangkap arti objek sosial, dalam hal ini manusia, dan peristiwanya. Nah, persepsi ini sifatnya dinamis, interaktif, dan berisiko tinggi. Ya, R. D. Laing pernah mengatakan manusia selalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, yang akhirnya bisa disebut sebagai overthinking kalau sama Gen Z. Ya, oke, kita masuk kepada persepsi sosial yang pertama, yaitu persepsi berdasarkan pengalaman. Manusia menafsirkan objek berdasarkan pembelajaran masa lalu. Contohnya gini, jika kalian pernah di ghosting, ya, itu kan pengalaman buruk tuh. Saat pacar baru telat balas 1 jam, gitu ya, kalian sudah langsung panik, persepsinya negatif. Wah, jangan-jangan aku di ghosting lagi nih. Padahal ternyata pacarnya lagi ketiduran. Ya, jadi ini persepsi itu juga bisa berdasarkan pengalaman masa lalu. Apakah itu pengalaman buruk ataupun pengalaman baik. Nah, kemudian persepsi sosial yang kedua itu berdasarkan seleksi. Jadi karena perhatian kita ini terbatas, kita akan menyeleksi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, apa yang kita lihat yang menarik menurut kita. Jadi semisal Anda berangkat dari rumah ke kampus, itu kan di jalan tuh banyak tuh iklan-iklan ya, billboard dan lain sebagainya. Tidak semua Anda ingat, tidak semua Anda lihat. Kenapa? Karena tidak semua menarik perhatian Anda, menarik mata Anda untuk mengamatinya. Nah, ada dua faktor berdasarkan seleksi ini. Faktor internal dari dalam diri, bisa secara fisiologis atau biologis. Misalkan kita lagi lapar nih, ya, kemudian teman kita bercanda, tapi kita karena kita lapar, kita nggak bisa konsen dengerin bercandaan itu, terus kita tersinggung, kita baper, ya. Jadi karena fisiologis kita lapar atau kita lagi sakit gigi. Kemudian ada yang nyanyi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini, gitu kan. Nah, kemudian kita langsung marah. Kamu ya, kamu menghina saya ya gara-gara saya sakit gigi. Itu karena biologis atau fisiologis. Ada juga faktor internal karena sosial budaya. Misalnya nih anak di kafe gitu ya, akan lebih notice font pada baliho daripada isi teksnya. Oh, ini fontnya Times New Roman, ini Calibri gitu ya, ini Aptos dan lain sebagainya. Tapi kalau anak komunikasi mungkin akan melihat jargonnya gitu ya, kalimatnya atau pesan yang disampaikannya, kan? Nah, persepsi berdasarkan seleksi juga ada dari faktor eksternal, dari stimulus. Misal nih, intensitas dan kontras. Dosen yang tiba-tiba gebrak meja, berat gitu ya. Itu intensitas. Atau notifikasi WA dengan huruf kapital. Bayar utangmu sekarang. Kontras gitu ya. Padahal di atasnya itu hurufnya huruf kecil. Tiba-tiba huruf besar semua. Wah, itu identik dengan marah. Kita bisa mempersepsikan bahwa yang WA sedang marah. Atau dosennya sedang marah. Ya. Oke. Kita masuk ke yang ketiga. Persepsi sosial berdasarkan dugaan atau persepsi yang bersifat dugaan. Jadi, manusia mengisi celah informasi atau filling the gap gitu ya. Celah informasi yang kita tidak tahu untuk membuat kesimpulan utuh. Sehingga kita sering menarik kesimpulan tanpa data lengkap. Seperti misalkan ketika Anda
kecilnya bikin puzzle gitu ya. Kemudian ada satu puzzle yang hilang. Tapi ketika gambarnya itu sudah terlihat, gitu ya, kita bisa menyimpulkan itu gambar utuhnya seperti apa. Ya. Contoh lain, misalkan teman kalian lagi memposting nih layar hitam dengan lagu sedih di Insta Story. Kalian langsung eh, punya persepsi, wah ini pasti putus cinta nih, gitu ya. Padahal bisa saja HP-nya rusak. Tapi karena biasanya, gitu ya, biasanya kalau lagi sedih itu pasti postingnya lagu-lagu yang sedih, lagi patah hati, maka kita mempersepsi seperti itu. Yang keempat, persepsi sosial bersifat evaluatif. Jadi persepsi itu tidak pernah netral. Kita selalu memberi label, gitu ya. Ini baik, ini buruk, ini asik, ini bosenin, ini pinter, ini bodoh, dan banyak lagi yang lainnya. Evaluasi ini seringkali menghambat empati karena kita sudah menghakimi dahulu sebelum memahami. Contoh nih cancel culture gitu ya. Netizen sering mengevaluasi satu kesalahan influencer sebagai bukti bahwa dia orang jahat secara keseluruhan. Kita mengkampanyekan jangan follow lagi, jangan ikuti lagi, jangan beli brand yang dia menjadi ambasadornya dan lain sebagainya. Ya, jadi persepsi itu bersifat evaluasi. Kemudian contoh yang lain, sorry, eh, persepsi sosial yang lain adalah persepsi bersifat kontekstual. Ya, ada dua prinsip untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah struktur. Kita atau manusia itu mengelompokkan berdasarkan kemiripan atau kedekatan, ya, similarity. Contohnya misalkan kalau ada cewek dan cowok jalan berdua di mall, itu kan deket. Kita otomatis mempersepsi mereka lagi pacaran. Padahal bisa jadi mereka adik kakak, gitu ya, atau anak dengan orang tuanya. Orang tuanya masih muda sehingga dipikir kakak adik. Sorry, dipikir mereka sedang pacaran, gitu ya. Prinsip yang kedua adalah fokus versus latar belakang. Fokus kita menentukan apa yang menjadi objek utama atau figur dan apa yang jadi latar belakang atau ground. Contohnya di konser Taylor Swift gitu ya. Maka kita akan fokus pada Taylor sebagai figur gitu ya, objek utama. Sementara penonton lainnya kita nggak peduli, itu adalah ground, itu adalah latarnya. Jadi ini semacam perbandingan antara main karakter energi versus non playable karakter atau ground tadi ya, NPC. Nah, ini adalah eh, penjelasan terkait dengan persepsi sosial. Berikutnya, kita akan belajar tentang pengaruh budaya atas persepsi. Jadi, persepsi itu culture bond, ya, dipengaruhi oleh budaya. Semakin beda budayanya, maka semakin beda persepsi akan realitas. Menurut Larry Aslamother, pengaruh budaya ada 6 unsur. Unsur yang pertama adalah kepercayaan, nilai, dan sikap. Jadi, misal nih, kepercayaannya berbeda, ya, nilainya berbeda, atau sikapnya berbeda, maka kita juga akan memiliki persepsi yang berbeda. Misalkan orang Barat dengan orang Indonesia. Orang Barat dikenal individualis, gitu ya. Saya sukses karena usaha saya. Jadi mereka lebih lebih berjuang sendiri gitu ya. Kemudian kalau orang Indonesia itu kolektivitas gitu kan. Ya, mereka merasa saya sukses berkat doa orang tua. Jadi eh, masih masih mengharapkan doa orang tua. Jadi 50-50 berjuang iya, tapi juga minta doa iya dan sebagainya. Ya, maka persepsi terkait dengan kesuksesan antara orang Barat dengan orang Indonesia akan berbeda. Yang kedua adalah pandangan dunia. Agama dan filosofi hidup mempengaruhi cara kita melihat masalah. Contoh nih musibah gitu ya. Bagi sebagian orang, musibah itu hukuman gitu ya. Bagi budaya yang lain, musibah adalah ujian kenaikan kelas. Jadi ada perbedaan persepsi. Yang ketiga, organisasi sosial. Posisi kita dalam masyarakat mempengaruhi persepsi. Ya, misalkan posisi dosen dan mahasiswa, posisi orang tua versus anak, posisi bos versus anak buah, gitu ya. Atau posisi Gen Z versus
Gen boomer, baby boomer. Gen Z melihat work-life balance sebagai kesehatan mental. Sementara generasi tua mungkin mempersepsikannya sebagai males nih, kurang berjuang nih, dikit-dikit self-healing, dikit-dikit staycation, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, pengaruh budaya atas persepsi itu juga terlihat dari tabiat manusia. Apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat? Jika budaya kalian mengajarkan orang asing itu berbahaya, kalian akan curiga pada orang baru. Namun jika diajarkan tamu adalah raja, maka ketika ada orang datang, kita akan menghormati dia, ya, terbuka, open mind. Oke, contoh ya, pengaruh budaya yang kelima adalah orientasi kegiatan, ya, doing culture, fokus hasil itu kalau orang Amerika, hustle culture gitu ya, istilahnya, atau being culture, fokus menikmati momen. Ini konsepnya orang Jawa, mangan orang mangan asal kumpul. Jadi ada orientasi kegiatan. Dan yang terakhir adalah persepsi tentang diri kita sendiri dan persepsi kita dengan orang lain. Jadi bagaimana kita ingin dilihat gitu ya. Face saving. Kalau orang di Asia mengkritik teman di depan umum itu mempermalukan, dianggap bad perception. Tapi di Barat ketika kita mengkritik orang di depan umum itu dianggap kejujuran atau transparansi, maka itu good perception, ya. Maka bisa jadi kita sudah tersinggung, tetapi ketika itu terjadinya adalah dengan orang-orang yang memiliki pemahaman persepsi seperti orang Barat, ternyata itu adalah sebuah keterbukaan, itu adalah sebuah kejujuran atau transparansi, diterima saja, no hard feeling, ya. Itu tadi keenam pengaruh budaya atas persepsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih ketika kita gagal eh, mempersepsi sesuatu itu dengan benar gitu ya. Jadi kekeliruan terhadap atau kekeliruan atau kegagalan persepsi. Yang pertama adalah kesalahan atribusi atau disebut juga attribution error, yaitu proses mencari penyebab perilaku orang lain. Jadi fundamental attribution error itu kalau orang lain telat, kita bilang dia emang nggak disiplin, males, dia susah bangun pagi, ya, faktor internal atau sifat. Tapi kalau kita yang telat, kita bilang macet parah bro, itu nggak tahu tuh tumben aja merah macet banget, gitu. Faktor eksternal yang disalahkan, ya. Jadi eh, kesalahan atribusi itu ketika kita melakukan proses mencari penyebab perilaku orang lain, tetapi tidak mencari sebab perilaku kesalahan kita, gitu ya. Kalau kita yang salah, kita menyalahkan faktor eksternal. Kalau orang lain yang salah, kita sibuk mencari kesalahan-kesalahannya. Oke. Yang kedua adalah efek halo atau halo effect. Kesan pertama, ya, halo effect itu efek pertama ketika kita menyapa, gitu ya, atau kesan pertama itu mempengaruhi penilaian menyeluruh atau first impression, gitu ya. Sebutannya bisa pretty privilege. Mentang-mentang dia good looking di TikTok, kita anggap opininya paling cerdas dan dia paling baik dan sebagainya. Nggak tahu ketika kemudian endingnya seperti apa. Jadi itu efek halo. Kemudian yang ketiga itu stereotype. Stereotip itu menggeneralisir kelompok, ya. Jadi kita malas berpikir kognitif, malas berpikir logis, sehingga ketika eh, kita mau mempersepsi sesuatu, kita lihat stereotipnya. Contohnya mahasiswa ilmu komunikasi itu pasti jago ngomong gitu ya, pasti ekstrovert gitu kan. Orang Surabaya itu pasti kalau ngomong kasar, suka nyablak. Oh, orang Jawa Tengah, orang Jogja itu kalau ngomong halus gitu ya. Orang Padang itu pasti pedagang dan lain sebagainya. Itu stereotype. Kemudian yang keempat adalah prasangka atau prejudice. Nah, ini adalah termasuk sikap yang negatif terhadap kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas. Jadi kita suka membuat prasangka. Ini lebih parah daripada stereotype. Kalau stereotype kan masih netral gitu ya. Tapi kalau prasangka atau prejudice itu melibatkan emosi atau kebencian atau ketidaksukaan. Biasanya dikaitkan dengan ras, etnis, gender, dan lain sebagainya.
Yang kelima adalah gegar budaya atau culture shock, gitu ya. Ketidaknyamanan psikologis saat masuk keluar ke lingkungan baru dengan persepsi berbeda. Contohnya mahasiswa baru dari daerah sepi yang pindah ke Surabaya mungkin shock dengan gaya bicara orang Surabaya yang keras dan to the point, sering dipersepsikan marah padahal akrab, gitu ya. Orang Australia kaget ketika datang ke Surabaya, lihat kamar mandi di Surabaya itu ada bak mandi dan gayung. Merasa itu terlalu kuno gitu ya dibandingkan dengan shower. Itu culture shock ya. Nah, seringkali apa yang kita lihat di layar hanyalah potongan kecil dari realita. Tugas kita sebagai komunikator bukan sekedar bicara, tapi membersihkan lensa, membersihkan kacamata kita sebelum menilai. Pause before you post, validate before you react. Karena musuh terbesar komunikasi bukanlah orang lain, melainkan asumsi yang riuh di kepala kita sendiri. Jadi teman-teman, setelah mempelajari persepsi ini, maka kita harus paham, bisa jadi apa yang kita pahami, apa yang kita nilai benar, itu hanyalah persepsi diri kita. Ya, maka sebelum kita memberikan reaksi terhadap apapun itu, kita harus berhenti sejenak, kemudian coba meresapi lagi apakah persepsi kita itu tidak diganggu dengan culture shock, tidak diganggu dengan stereotype, tidak diganggu dengan prasangka dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Itu materi persepsi yang bisa saya sampaikan. Diskusi akan kita lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.